Shalom sahabat IHK dimanapun Anda berada, saatnya kita memasuki renungan siang. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, tahirkan kuduskan hati, pikiran, dan telinga kami, supaya kami bisa menerima pengajaran tentang mengapa kami harus perlu ke gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dimanapun Anda berada, kita akan belajar tentang 7 alasan mengapa kita perlu ke gereja. Ulangan 12 ayat yang kelima, Alkitab berkata, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Saudara, kalau kita yakin dan percaya, kita memiliki iman, tentunya kita memiliki pengetahuan bahwa gereja atau pergi ke gereja itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada 7 hal atau 7 alasan mengapa kita harus pergi ke gereja. Yang pertama, ke gereja itu adalah perintah Tuhan. Saudara, bila Tuhan memberikan perintah kepada kita, maka kita tidak mungkin beralasan untuk melanggarnya, kecuali memang saudara mau berhadapan-hadapan langsung dengan Tuhan. Kenapa kita harus pergi ke gereja? Alasan yang pertama itu adalah di dalam gereja itu ada berkat yang melimpah, yang holistik, yang menyeluruh. Tuhan memberkati kita dari sisi materi, dari sisi rohani, juga dari sisi jiwani, saudara-saudara. Dan yang kedua, mereka yang ke gereja akan disebut dengan orang yang berbahagia. Mazmur 84 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kalau Anda ingin disebut dengan orang yang berbahagia, tentunya saudara tidak akan pernah meninggalkan atau absen setiap hari Minggu datang ke gereja, supaya Tuhan menyebut Anda semua dan saya adalah orang yang berbahagia. Dan yang ketiga, tempat perlindungan di tengah persoalan. Hal ini terjadi atau dialami oleh Hizkia ketika Yerusalem dikepung musuh. Maka Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Di sana Hizkia menemukan kekuatan dan pengharapan yang baru, sehingga dia mampu menghadapi persoalan yang dihadapi waktu itu oleh Raja Hizkia yang terkepung oleh musuh yang mengepung Yerusalem. Saudara, saya tidak mengerti apa yang mengepung hidup Anda. Tetapi ketika ada persoalan lalu Anda menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam hidupmu. Yang keempat, di dalam rumah Tuhan ada pengajaran. Mika 4 ayat yang kedua. Pengajaran itu penting, saudara, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal-hal yang menyesatkan iman kita. Karena itu kita sering mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan di gereja yang membuat iman kita semakin kuat dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan tanpa dipolitisasi oleh hal-hal yang tidak baik. Karena itu, datanglah ke gereja Anda dengan tekun dan ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh supaya Anda mendapatkan pengajaran yang tidak menyesatkan. Yang kelima, tempat penghiburan pada masa tua. Seperti seorang nabi yang bernama Hana. Saudara-saudara, pada masa tuanya dia menghabiskan waktunya untuk ada di dalam bait Allah. Dia mendapatkan penghiburan di masa tuanya. Mungkin kita juga sering berpikir nanti kalau sudah kita menjadi tua, apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang berencana untuk jalan-jalan ke luar negeri, mau plesir atau dan sebagainya. Hana bukan tipe orang yang seperti itu, tapi dia menghabiskan masa tuanya di bait Allah. Dia menantikan penggenapan akan kebenaran firman Tuhan, menunggu nubuatan datangnya Mesias, dan dia mendapatkan penghiburan yang sesungguhnya. Yang keenam, mencontoh apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Saudara, Alkitab berkata, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat,
ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari firman Tuhan. Lukas 4 ayat yang ke-16. Kalau Tuhan Yesus saja kesukaannya pada hari Sabat masuk ke bait Allah, kita bisa merenungkan apa yang kita lakukan pada hari Sabat atau hari Minggu. Ada banyak orang yang tidak menuruti atau mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, tetapi dia memiliki kegiatan-kegiatan yang terencana untuk menghabiskan waktu hari Minggunya yang bukan mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, tetapi mencontoh kehidupan di luar Tuhan Yesus. Saya yakin itu bukan saudara. Dan yang ketujuh, mencontoh murid-murid Yesus. Alkitab berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini adalah murid Yesus. Kita semua juga murid Yesus. Keenam tadi berkata bahwa kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, kita juga harus mencontoh kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dari ketujuh rangkaian alasan mengapa kita harus pergi ke gereja. Tentunya bukan hanya menambah wawasan kita, tetapi membuat kita cukup memiliki sebuah alasan kenapa kita harus datang ke gereja setiap hari Minggu. Itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ke gereja. Jangan suka berdalih dengan berkata bahwa saat ini bait Allah adalah jemaat Tuhan. Namun ingatlah bahwa gereja adalah tempat penghimpunan atau berhimpunnya orang-orang yang kudus, orang-orang yang mau hidupnya dilawat oleh Tuhan. Dan di situ Tuhan hadir, membenarkan hidup kita, mengampuni kita, dan membuat hidup kita dalam segala kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami cukup mengerti dan cukup diberkati 7 alasan supaya kami terus datang ke bait Allah pada waktu-waktu yang ditentukan oleh gereja kami masing-masing. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, juga selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.